komite menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden dan mendukung penuh arahan Presiden. Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, dijalankan oleh perbankan. Kemudian yang kedua, banyak pertanyaan bagaimana BI rate naik. Kita putuskan bunga untuk rumah subsidi tapak ya tetap 5%. Ya. Jadi kita konsisten bagaimana program arahan Presiden Prabowo, rumah subsidi tetap bunganya 5%. Tadi tenornya bisa 40 tahun, kemudian juga yang kedua tadi adalah soal bunganya tetap 5%. Saya pikir itu yang paling penting yang mau saya sampaikan, ya, Pak Heru ya, dan tadi juga diminta Tapera bisa bekerja lebih keras supaya bisa mencapai target. Ya, sudah disiapkan kuota 350.000 supaya bekerja dengan keras, berkoordinasi dengan perbankan dan pengembang ya. Dan Bapak Presiden sudah memberikan BPATB gratis, ya, biaya perolehan tanah bangunan gratis, PBG gratis. Saya pikir itu tadi satu bunganya tetap 5% ya, itu yang tepat. Ya. Dua adalah tenornya 40 tahun. Yang ketiga rusun 6%, Pak. Ya, buat rusun 6%. Ya, rusun subsidi. Ya. Itu berarti yang floating ya, Pak? Apa? Yang floating. Ya, artinya kita putuskan begitu 3 poin itu ya. Tolong jangan salah ya, ya. Kita hanya tiga itu. Silakan Tapera lanjutkan. Pak Heru, untuk percepatan realisasi rusun yang 9.200 lebih itu bagaimana, Pak? Ya, saat ini tadi kan memang sudah diputuskan ya beberapa keputusan krusial yang diperlukan oleh Tapera agar bisa segera menyalurkan pembiayaan untuk rusun, ya, rusun dengan skema subsidi FLPP. Ya, dan tadi sudah diputuskan disampaikan oleh Pak Menteri, ya, tenor 40 tahun, ya, kemudian khusus untuk rusun suku bunganya disesuaikan 6%, ya, supaya ini juga menjadi insentif bagi bank penyalur ya untuk bisa menyalur. Kenapa? Karena risikonya lebih tinggi kalau untuk rusun ya, dan harga unitnya kan lebih tinggi dibanding rumah tapak. Ya, itu tadi sudah diputuskan. Kemudian juga kita memohon ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah, ya, karena pembebasan PPN untuk rumah dengan skema FLPP saat ini kan luasannya dari 21 sampai 36. Padahal tadi ada kesepakatan juga disetujui untuk luasan rumah, baik rumah tapak rumah susun terutama sampai tipe 45 gitu ya. Ya, sehingga ini perlu disesuaikan PPN DTP-nya. Dan selama ini kan rezim pembebasan PP-nya untuk FLPP kan hanya sampai dengan 250 juta. Nah, yang di atas itu menyesuaikan dengan harga rusun yang baru yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PKP itu belum tercover. Itu kita mintakan juga rujukan ke Pak Menteri Keuangan ya, supaya nanti sudah ditugaskan saya dengan Dirjen Anggaran untuk menghitung kebutuhan fiskalnya ya, terkait dengan PPN DTP. Berarti aturan turunan ini nanti yang untuk tenor diperpanjang sampai 40 tahun itu bagaimana, Pak? Lewat permen atau permen? Ya, kalau Kepmennya ya saat ini sedang dalam proses penyesuaian dari Kepmen PKP ya, dari PKP yang tadinya kan hanya 30 tahun. Ya, saat ini sedang proses finalisasi untuk disesuaikan 40 tahun. Nah, setelah itu akan menyusul juga penyesuaian di sisi keputusan Menteri Keuangan terkait dengan pernyataan investasi pemerintah yang saat ini ya perintahnya ke kami sebagai operator investasi pemerintah untuk FLPP masih tenor 20 tahun. Sehingga perlu disesuaikan juga keputusan Menteri Keuangan yang dari 20 tahun jadi 40 tahun. Dari Pak Menteri Keuangan sudah setuju. Ya, kemudian juga tenor penyesuaian suku bunga untuk rusun ya itu disesuaikan 6%. 5 untuk tapak, ya jangan salah ya. 5 untuk tapak nggak ada kenaikan, tetap 5%. Tapi untuk rumah susun 6%. Ya, ya nunggu dari keputusan itu ya, nanti Menteri PKP dan Menteri Keuangannya. Kami dari berdasarkan itu ya, tinggal mengeksekusi aja nanti ya untuk penyaluran, untuk mulai marketing ya, bekerjasama dengan bank penyalur dan teman-teman pengembang yang memiliki rencana bangun dan juga stok rusun ya, rusun di stok untuk segera sepanjang masuk di ketentuan peraturan Menteri PKP yang besaran harga per unit itu ya tentu bisa dibiayai dengan FLPP. Gitu. Dengan kondisi fiskal negara sekarang, Pak, apakah memungkinkan untuk memberikan insentif kembali ke apalagi kan nggak ada tambahan insentif nggak ada tambahan alokasi fiskal ya, termasuk insentif peminatan yang tadi kami sampaikan proposalnya ke Pak Menteri Keuangan ya, khususnya untuk bisa mulai
FFPP bisa melakukan pembiayaan ke Rusun Inden, itu juga hasil financial engineering yang kita upayakan, yang sudah kita bicarakan dengan teman-teman Kemenkyu, tanpa harus menambah alokasi, tapi bagaimana nanti ada insentif peminatan bagi MBR yang mulai inden untuk rusun yang masih dalam proses pembangunan. Ini yang sudah kita atur. Ya. Selain juga jaminan keterbangunan tentunya. Ya. Mungkin Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.